tahun 2024 sehingga ketemu mana nih IJIS 2025 pakai pantun lur cak dulajes lu mau nang buka mereka sehingga IJIS semakin cetar cak dulajes lu mau nang apa lur sehingga IJIS kolone buka pipa terakhir lur cak dulajes leleken ondo sing melo IJIS bisa londo. Oke lur, matur suwun ketemu di IJIS 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umron Eskom MPD. Saya adalah pengawas ahli muda cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang. Pada IJIS tahun 2025 ini, saya kebetulan mau mengaktifkan kembali sebuah kegiatan yang bernama Lesson Study. Lesson Study ini kegiatan peningkatan kompetensi guru dalam bidang pedagogik yang berasal dari Jepang. Pada waktu saya menjadi Wakapri SDM di SMKN 2 Singosari, kegiatan ini saya lakukan dalam rangka kegiatan penilaian kinerja guru. Yang guru observernya atau guru yang diobservasi adalah guru perwakilan dari mata pelajaran. Karena saya sekarang sudah menjadi pengawas ahli muda, rencana saya yang menjadi atau yang akan saya observasi adalah guru-guru dari sekolahan binaan saya. Mungkin jangka panjangnya saya mau mengadakan lomba kompetensi untuk guru dalam bidang pedagogi. Untuk lebih lengkapnya silakan lihat tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu kegiatan observasi pembelajaran. Hari ini jadwal hari ketiga. Nanti akan ada dua praktik pembelajaran. Yang pertama dari perwakilan MGMPS jurusan AV, dan yang kedua adalah perwakilan dari MGMPS PJOK. Tepuk tangan dulu biar semangat Bapak Ibu. Baik, yang bertugas sebagai observer pada hari ini, yang pertama adalah dari jurusan PKN Sejarah Mulok. Ini jurusan yang campur-campur kemarin nggih. Kemudian yang kedua dari RPL dan Informatika. Untuk instrumennya tadi sudah saya bagikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita beri kesempatan pada Bapak Ibu guru yang tampil pertama, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kesempatan pertama akan saya berikan kepada MGMPS dari jurusan TAV, yang pada hari ini akan diwakili oleh Ibu Fitria Kumala Trisna yang biasa dipanggil Bu Pipit. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Pipit. Saya akan membacakan biodata dari Bu Pipit, yaitu untuk mata pelajaran pilihan audio video, tempat tanggal lahir Malang 19 April 1990, pendidikan terakhir S1 Teknik Elektro Universitas Brawijaya, hobi memasak. Ya, ini sudah terbukti kalau hobi memasak ini ya. Sudah terbukti dan terakui. Untuk moto, jangan sepelekan hal kecil, karena gedung pencakar langit pun dibangun dari sebutir pasir yang kecil dan samar. Asik. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Pipit, Bapak Ibu, kita beri semangat. Ya.
Monggo silahkan Bu Pipit dimulai untuk pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Sudah hadir di kelas semua ya ini ya. Masih ada yang piket di kantin? Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dulu dengan berdoa bersama. Minta tolong untuk ketua kelas, silahkan disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayo Rizal tolong ya, nggak usah celometan. Sudah. Saya absen dulu ya. Yang pertama ada Vita, ada Falkudin, ada Irizal. Iya, hadir semua ya. Sudah duduk di kursinya semua, nggak ada yang bangun kos-kosan di bawah meja ya. Sudah. Sebelum kita pelajaran, ini ada dibuka dulu, dikeluarkan dulu HP-nya. Silahkan dikerjakan dulu, siapa tahu nanti ada yang beruntung. Biar nggak dibuat ngegame aja, ayo Jeffrey dibuka HP-nya. Udah ya, silakan dikerjakan 5 menit. Sudah ya? Cukup ya? Sudah, kita lanjutkan dulu. Nah, coba dilihat, saya minta tolong fokus dulu ke depan. Coba dilihat, kalian ada gambar di sini. Menurut kalian, apa yang ada di benak kalian? Ruwet ya? Ruwet, saling mendahului. Kira-kira berbahaya atau tidak? Berbahaya. Kita lanjut dulu. Lalu bagaimana dengan ini? Tertib. Rapi ya. Rapi. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Misalkan Rizal berangkat dari rumah. Oh ya, dari kosan. Berangkat dari kosan, bangun kesiangan, terus melewati pertigaan yang di kondisi pertama tadi. Kira-kira emosi atau tidak? Stres. Ya, stres. Lalu ada di posisi ini. Sama aja ya. Sama aja ya. Jadi di sini ada dua kondisi. Yang pertama itu ada Rizal sebagai orang yang beruntung. Yang kedua Rizal sebagai orang yang apes. Maksudnya adalah seperti ini. Yang pertama Rizal bangunnya kesiangan. Sudah bangunnya kesiangan, macet, terus belum jemput pacarnya. Di depan sudah ada Pak Kris.
Jam pertama jamnya Bu Inas ya. yang jam 7 udah masuk. Sudah dipastikan Rizal akan jalan jongkok dulu ya. Nah, lalu pernah nggak kalian mikir, iki sopo sih sing mencet lampu merah ini siapa sih? Siapa sih yang bikin lama lampu merah ini siapa? Yang di sana kok jalan duluan, kok saya kok lama sekali? Kira-kira pernah mikir seperti itu tidak? Iya, mungkin ada polisi yang mencet gitu ya. Nah, kita akan pelajari itu. Tujuan kita hari ini itu ini. Jadi kita akan mengidentifikasi rangkaian digital, lalu ada menyusun program microcontroller, yang ketiga membuat program aplikasi sistem pengendali berbasis microcontroller. Apa sih hubungannya dengan lampu lalu lintas? Kira-kira lampu lalu lintas ini ada hubungannya nggak dengan microcontroller? Nah, kita lihat nanti. Lanjut. Hari ini yang akan saya nilai ada 3. Yang pertama ada sikap, yaitu gotong royong atau kerjasama, aktif dan disiplin. Jadi saya minta tolong nanti semuanya aktif ya. Yang kedua ada pengetahuan, menyusun bahasa dan sintaks pemrograman Arduino. Dan yang ketiga ada keterampilan. Ini gongnya, yaitu membuat program pengendalian LED dan mempresentasikan hasilnya. Kita nonton dulu ya. Untuk videonya bisa diakses di Google Classroom, sudah saya kasih linknya. Kalau di sini kurang jelas. Bentar, belum. Ini masih pengantar. Ya, Imam, pinter ya Imam ya. Jadi ini nanti alat-alat yang akan kita gunakan. Tadi ada LED, ada Arduino boardnya, ada project board, lalu ada kabel jumper, dan yang terakhir nanti ada kabel USB. Nah ya, sudah selesai nontonnya, kalian sudah mendapat sedikit wawasan tentang apa yang akan kita kerjakan, apa yang nanti tujuan kita itu di mana, ya. Sekarang saya mau membentuk kelompok dulu. Tadi kan kalian sudah mengerjakan soal ya? Sudah. Tadi soalnya itu saya lihat itu ada beberapa siswa yang nilainya sudah cukup bagus. Antara lain yang pertama ada Falkudin, yang kedua ada Yoke, yang ketiga ada Imam, dan yang keempat ada Setiawan. Untuk nama-nama yang saya sebut, silahkan nanti saya tunjuk sebagai tutor sebaya atau ketua kelompok di kelompok masing-masing, ya. Seperti Falkudin nanti di kelompok 1, Yoke di kelompok 2, dan seterusnya. Silahkan dibentuk kelompok dahulu. Yang lainnya silahkan mengikuti, memilih kelompoknya sendiri-sendiri. Nah ya, sudah memilih kelompok ya. Kalau sudah, ini adalah yang akan kita kerjakan.
Yang pertama, kemarin saya sudah membagi LKPD-nya ya. Sudah. Kalau yang tidak membawa silahkan di-download dulu di Google Classroom-nya. Silahkan diskusi dengan kelompok tentang proyek yang akan dikerjakan. Jadi kalian di situ kan disuruh membuat LED variasi, membuat lampu lalu lintas. Silakan dipilih mau persimpangan, pertigaan, perempatan, silakan dipilih sesuai dengan kelompoknya. Yang kedua, cari literatur atau artikel yang relevan dengan proyek yang akan dikerjakan. Jadi mungkin tadi videonya kalian masih kurang paham, silahkan cari referensi lainnya. Oke? Lalu kerjakan proyeknya dan mempresentasikan nanti hasilnya di depan. Dari sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Lanjut. Ngantuk? Enggak. Alhamdulillah. Nah, silakan diambil dulu alat peraganya atau alatnya, diambil ketua kelompoknya silakan ambil, lalu dipraktekkan bersama kelompoknya. Ayo Falkudin tolong di Win satu chemistry. Ayo mana ini AV, ayo. Gak saset. Sudah ya, sudah dikerjakan. Saya mau ngecek dulu kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Alhamdulillah. Ada kesulitan? Sudah sampai mana tadi? Oh sudah, oke baik. Lanjut, kita ke kelompok 2. Kelompok 2. Ya, kelompok 1 sudah bisa mempresentasikan hasilnya. Mantap. Mantap, Bu. Kelompok, Bu, sebentar. Kelompok 3 ada jalan itu. Iya, ayo kelompok 1 silakan boleh dipresentasikan kalau sudah ke depan. Saya muruk. Di depan ya. Iya, coba dipresentasikan. Mohon maaf teman-teman, ini kita kolaborasi antara kelompok 1, 2, dan 3. Karena tadi kita habis di belakang dimarahi sama Pak Kris, jadi kita agak sedikit kurang mood. Saya akan mempresentasikan gitu ya Bu ya. Teman-teman, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daripada praktek hari ini, yaitu menyusun lampu lalu lintas menggunakan modul LED dengan Arduino. Yang pertama yaitu dengan alur program, yaitu 3 detik lampu hijau arah timur. Kalau teman-teman perhatikan, dihitung ya, itu merah 1, 2, 3 itu dia akan berubah. Itu kita anggap itu di perempatan. Nah, itu akan berubah lampu-lampunya teman-teman. Kemudian yang kedua, 1,5 detik ya, 1,5 detik ya, 1,5 detik
pirang menit. 0,0 sekian menit. Itu Bu ya. Karena kita juga bingung Bu. 3/2. Ada 1,5 menit. 1,5 itu 3/2 detik. 1,5 detik. 3/2. Ada 1,5 detik ya paling gimana gitu ya Pak. Iya. Nggih. Memberi kesempatan. Ini lampu hijau arah timur. Kemudian lampu kuning arah timur. Timur, kita anggap aja timur teman-teman nggih. Kemudian 3 detik selanjutnya lampu merah arah timur dan lampu hijau arah barat akan menyala. Ya, jadi seperti itu teman-teman yang bisa saya presentasikan mewakili kelompok 1 untuk menyusun lampu LED merah, kuning, hijau yang nantinya bisa diterapkan di jalan-jalan raya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu? Ya, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Alhamdulillah tadi proyeknya berarti sukses ya. Silakan tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Sudah. Kira-kira ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Iya, kelompok 2. Dari merah ke hijau itu poin dulu. Kita merah, kuning, hijau. Iya. Dari hijau ke merah itu nggak ada kuningnya Bu. Silakan kelompok 1 ditanggapi. Oh iya. Terserah dari mana, di depan. Dikerjain karo Pak Amrul ini. Jangan Pak, kita di sini sama-sama siswa. Ya. Dari merah, hijau poin dulu. Tapi kenapa? Pak Guru tadi kan gini. Hijau masuk merah nggak boleh dulu. Bahaya Pak coba. Begini, bagaimana Bu ya? Kadang kita ya tadi kita sempat minta masukan dari kelompok 2 dan 3. Katanya gini aja Din. Biasanya wong Indonesia lah senengane mari abang langsung ijo ah. Jadi kuning mending gak usah disetting. Begitu. Ya akhirnya saya ngikuti. Ya nanti terserah Ibu Pipit nanti yang mengarahkan bagaimana itu. Itu trouble solvingnya di situ. Iya. Sudah terjawab. Sudah Bu. Iya, terima kasih pertanyaannya untuk Amrul dan Falkudin sudah menanggapinya. Jadi mungkin belum. Jadi tadi sekilas ya, saya kasih sedikit meluruskan. Jadi kita kan tadi tujuannya yaitu mengendalikan output dalam bentuk LED. Jadi LED ini adalah perangkat output. Lalu kenapa kok tadi ada yang kurang dari merah ke hijau? Silahkan, itu berarti kreativitasnya kelompok 1 di situ. Jadi maunya mereka itu di situ, maunya dari merah langsung ke hijau. Mungkin kelompok 2 bisa saja berbeda, karena kan ini sesuai dengan kelompok masing-masing ya, kreativitas masing-masing gitu. Untuk struktur dasarnya tadi sudah paham ya dari video dan sudah mencari referensi. Saya lihat tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 juga sudah sukses. Alhamdulillah, berarti insya Allah sudah paham ya. Kalau sudah, saya minta tolong lagi. Silahkan dikerjakan post testnya. 5 menit ya. Sudah ya? Cukup ya? Sudah, alhamdulillah. Gimana hasilnya? Alhamdulillah. Nah, kira-kira saya minta tolong satu orang, apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Minta tolong angkat tangan.
Siapa? Mungkin kelompok 2 tadi siapa? Yoke. Ayo yang lainnya diperhatikan temannya. Yoke, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Iya, tepuk tangan dulu. Iya, ada lagi yang lainnya? Imam? Iya, banyak ya sudah kalian pelajari hari ini ya, alhamdulillah. Lalu kira-kira kalian ada tantangan nggak yang kalian temui di sini? Apa sih tantangan yang kalian temui di pelajaran hari ini? Siapa yang mau menjawab? Setiawan? Iya, jadi tantangannya ketika kalian memprogram, ya terima kasih untuk jawabannya, tepuk tangan dulu. Oke, tantangan tadi yang sudah disebutkan yaitu ketika kita memprogram itu harus teliti. Sama seperti kita kalau ngasih nama, Amrul, tulisannya AMRUL. Saya ganti AMRYUL. Kira-kira kalau saya panggil nyaut tidak? Tidak. Sama seperti pemrograman. Jadi harus sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan aturannya. Gitu ya. Sudah. Kira-kira paham nggak? Kalau tidak paham silakan segitiga. Kalau masih bingung lingkaran, kalau sudah paham kasih saya. Oke. Iya. Terima kasih anak-anak sudah bekerja sama hari ini, belajar bersama saya. Untuk minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi di materi yaitu pengendalian input dan output. Kalau hari ini kita cuma belajar output, minggu depan kita tambahi input menggunakan push button saklar. Oke, kita ada di penghujung kelas nih jam. Silahkan dipimpin doa sebelum diakhiri, yaitu ketua kelas. Silakan dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, penampilan yang luar biasa dari Pupit, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, berikutnya mari kita simak bersama untuk tanggapan. Tanggapan yang pertama akan disampaikan dari MGMPS Observer, yaitu dari kelompok PKN dan lain-lainnya yang mapel campur-campur. Monggo silakan dari PKN tadi Pak Jeffrey Yuda. Ya silakan Pak. Oh sejarah, mohon maaf. Dari sejarah ya. Yang observer tadi siapa Pak? Pak Jeffrey, nggih. Pak Jeffrey Yuda, nggih, monggo silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapan dari kelompok kami sebagai observer, jujur aja saya sendiri juga bukan orang teknik ya, jadi saya melihat gambaran umumnya saja. Kalau dari segi penyampaian materi juga sudah cukup baik. Penampilan media menggunakan PowerPoint sudah cukup baik. Pemberian apersepsi di awal tadi dengan menggunakan contoh-contoh nyata yang
yang dipakai di kehidupan itu juga sudah cukup mengena menurut saya. Dan ini tadi mohon maaf pakai itu PJBL ya, Project Based Learning berarti ya. Baik, mungkin masukan aja, atau mungkin saya yang terlewat dari micro teaching yang sudah Ibu Pipit tadi lakukan. Ini kan modelnya kalau kayak gini kan semacam direct learning gitu ya, artinya setelah diberikan materi terus siswa-siswa itu mempraktekkan, seperti itu. Ini tadi apakah kalau saya mungkin terlewat, apakah mungkin anak-anak itu diberikan materinya langsung mempelajari sendiri terus praktek atau bagaimana Bu? Apakah tidak perlu diberikan contoh dulu oleh guru? Itu pertanyaan saya di situ. Kalau dari step-step pembelajarannya secara umum saya lihat sudah terlaksana semua, mulai dari awal sampai dengan refleksi di akhir juga sudah diberikan oleh guru, penguatan materi di akhir pembelajaran juga sudah diberikan, pretest juga ada, posttest juga ada. Cuman pertanyaan saya tadi, apakah alangkah lebih baiknya guru memberikan demonstrasi atau contoh dulu sebelum siswa mempraktekkan apa yang diajarkan? Itu saja sih menurut saya. Secara umum sudah baik. Baik, terima kasih Pak Jeffrey Yuda yang mewakili dari teman-teman sejarah, PKN dan Mulok ya. Berikutnya Bu Pipit, monggo silakan ditanggapi dulu. Terima kasih Pak Yuda. Jadi kalau untuk contoh itu sebenarnya di video itu sudah ada. Jadi di video itu sudah ada mempraktekkan membuat LED variasi. Jadi 3 LED itu dinyalakan dengan delay atau jeda waktu. Jadi sudah ada. Dan di LKPD itu juga sudah saya beri untuk contohnya. Instruksinya juga sudah ada. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Ibu audien. Mungkin ada yang menanggapi, silahkan. Bapak Ibu. Nggih, Pak Amrul, monggo. Ya baik, terima kasih atas waktu diberikan. Tadi kami lihat secara keutuhan itu sudah lumayan bagus. Cuman tadi yang kurang adalah tentang refleksi ulang materi sebelumnya. Jadi seandainya mau mengajari Arduino itu kita harus tanya dulu, feedback dulu itu masalah materi sebelumnya. Contohnya apa sih sumber tegangan DC itu? Nah, itu tak lihat belum ada. Kemudian apa sih itu LED itu? Karena apa? Kalau kita masuk, kita tanpa menanya materi yang dasar sebelumnya belum dikuasai, maka kita nanti untuk selanjutnya tidak akan bisa. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan perlu ditanggapi Bu Pipit? Sudah, ya, dengan masukan bahwa perlu dikaitkan dengan materi sebelumnya. Berikutnya yang terakhir tanggapan dari tim Pak KG, monggo Bu Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa saran yang sudah disampaikan oleh Pak Amrul dan Pak Yuda itu mungkin menjadi bahan untuk Bu Pipit untuk memperbaiki ke depannya. Tetapi secara umum saya menilai bahwa observasi pembelajaran pada siang hari ini sudah luar biasa karena semua tahapan sudah berjalan sesuai dengan langkah-langkahnya dan kemudian persepsi juga seperti yang disampaikan Pak Yuda tadi sudah bagus di mana persepsi itu dikaitkan dengan dunia nyata. Kemudian untuk media pembelajaran juga sudah memiliki beberapa jenis di mana media ini sudah disesuaikan dengan gaya belajar siswa, yaitu melalui gambar, video, dan scan barcode yang dihubungkan dengan Google Form. Namun demikian Bu Pipit, kita kembali ke modul ajar. Nah, di modul ajar ini kan kita observasi ini di semester 2. Nah, mungkin perlu dilihat kembali seperti yang disampaikan oleh koordinator kemarin, kalaupun kita kopas, tolong diperhatikan karena ini sudah memasuki semester 2 di mana di modul ajar masih semester 1, jadi mohon mungkin bisa diperbaiki nantinya, tapi secara umum luar biasa.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Bu Pipit. Baik, terima kasih untuk perhatian yang luar biasa dari Bapak Ibu. Kita lanjut untuk yang kedua. Untuk penampilan yang kedua saya serahkan kepada Bapak Gayan sebagai moderator. Silakan Pak Gayan. Terima kasih Ibu Eri atas waktunya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Pipit yang barusan tampil. Wah, sangat menginspirasi sekali. Oke, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya ditugaskan sebagai moderator yang akan tampil setelah ini adalah dari tim MGMPS olahraga dan diwakili oleh siapa Pak Agung? Oh iya, yang tampil untuk hari ini adalah Pak Jeffrey Ruli. Nggih, monggo Pak Jeffrey Ruli. Siap. Fenomenal. Oke. Ya. Sambil menunggu persiapan dari tim PJOK, saya bacakan dulu biodata dari Bapak Jeffrey Ruli. Mata pelajaran yang diampu untuk saat ini adalah Penjaskes. Nama lengkap adalah Jeffrey Ruli Ismantoro. Tempat tanggal lahir Pasuruan 12 Juni 1981. Pendidikan terakhir S1 IKIP Budi Utomo Malang. Hobi kuliner dan healing. Healing. Jadi kalau healing jagonya Pak Jeffrey ini. Berikutnya motonya. Moto dari beliau adalah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini bila Allah sudah berkehendak. Super sekali. Nah, Oke, untuk waktu sama seperti sebelumnya, yakni 30 menit ya Pak Jeffrey Ruli. Ntar saya timer aja. Oh jadi timer Pak? Oh enggak butuh timer. Ya udah. Nih saya taruh sini. Oke, monggo Pak Jeffrey Ruli, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak DKV ya. Sebelumnya kita berdoa. Kota kelasnya Muhammad Misbah, mana Muhammad Misbah? Tidur ya? Wakil. Muhammad Satria. Disiapkan dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabsen dulu ya. Mucamat selamat ada. Mucamat selamat. Muhammad Satria. Muhammad Misbah. Kan DKV 3 Pak, M ya. Muhammad Agung. Terakhir Vita Apriliani. Ada. Muhammad Fikar, oh iya Muhammad Fikar. Muhammad Juta ya Pak.
Materi hari ini kita membahas tentang nafsa ya. Karena kita kita hari ini mau menjelang puasa, jadi tidak ada praktek, jadi materi tentang olahraga aja ya. Nanti takutnya mokel semua. Nanti kalau gini, kalau mama jam puasa kalian olahraga nanti mokel semua gitu, yang berdosa gurunya nanti ya. Jadi materi aja ya. Materi hari ini tentang nafsa, narkoba ya, atau singkatnya dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Kan banyak yang terjadi ini, banyak para atlet itu yang atau anak muda sekarang itu yang terkena narkoba kan gitu ya. Jadi nanti intinya kalian itu nanti mampu memahami tentang pengertian dari itu nafsa itu ya. Terus nanti mempresentasikan tentang jenis-jenis nafsa dan menganalisisnya. Tanda-tanda dari orang yang terkena nafsa. Kalian tahu tentang nafsa apa enggak? Enggak tahu. Pak Kris ya? Iya. Ini jarang masuk ini ya? Oh. Iya, ini jarang masuk ini. Kenapa? Jadi seperti itu. Nanti saya kasih lembar tugas, nanti kalian mengisi, saya bagikan ya. Sebelumnya saya mau ngasih motivasi kepada kalian, yaitu menjauhi narkoba untuk kehidupan yang lebih baik. Karena dengan narkoba kalian tidak memakai narkoba, kalian akan lebih berprestasi gitu ya. Terus yang pertama saya menjelaskan tentang narkoba seperti tadi. Narkoba ini sering terjadi di Indonesia ini ya, apalagi di kalangan anak muda kan gitu ya. Ya. Untuk Muhammad Agung bisa menjelaskan ya. Iya, Pak. Narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Sudah, Pak? Iya. Oh, itu yang tidur-tiduran tadi Muhammad Misbah ini agak meragukan. Ini apa pemakai juga ini? Bawaannya itu orangnya itu menjadi males dan sering tidur gitu. Ini saya bagikan, saya bagikan lembar kerja untuk peserta didik ya. Muhammad Sukris minta tolong dibagikan. Dibagikan ya untuk mengisi. Kanting, Pak. Sudah dibagikan ya. Nanti kalian mengklarifikasi masalah tentang nafsa. Nanti mengidentifikasi tentang masalah nafsa ya yang terjadi saat ini dan dikerjakan di situ. Nanti kalian maju mempresentasikannya. Agung mana? Sukris. Beli es aja Pak Bagus.
Apa, Mbak? Dinaik ya? Oh, saya dikasih dulu nanti. Yes, saya kasih waktu 60 menit untuk mengerjakannya ya. Kalian isi, nanti kalian presentasikan per kelompok. Sama saya jelaskan tentang apa itu nafsa ya. Iklan. Apa aja? Ono iklan. Ono video nih. Ini video nih. Videonya. Ya narkoba ya. Ya itu. Ya. Ya. Hai. Ono nih. Mike, cuman coba. Ini kalian perhatikan tentang bahaya narkoba ya. Ya sudah, terima kasih. Ini kalian kerjakan, saya kasih waktu 60 menit ya dari sekarang, dibagi kelompok. Untuk lembar-lembarnya sudah saya bagikan ya. Terus kelompok 1 Satria, Muhammad Satria bisa maju ke depan ya untuk mempresentasikannya. Silakan. Sama Muhammad Agung ya. Lihat itu Pak Menteri. Ya Pak. Nah, ini tinggal baca. Oke, saya akan menjawab nomor 1. Kemukakanlah masalah yang Anda dapatkan dari tayangan video di atas. Yang pertama, bahaya narkotika, zat-zat adiktif dan obat berbahaya yang lain, bahaya narkotika, dampak dan cara pencegahan. Keterangan, pilih salah satu. Oke, nomor 2, apa yang Anda ketahui tentang narkotika, zat-zat adiktif dan obat-obat berbahaya lainnya? Oke, narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi dan serta daya rangsang. Nomor 3, jenis-jenis narkotika
zat-zat adiktif dan obat berbahaya lainnya yang Anda ketahui. Jenis-jenis narkoba, narkotika, dan obat-obatan. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang narkotika, jenis dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkoba golongan 1 ini seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua, narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga, narkotika golongan 3, dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Oke, nomor 4. Bagaimana narkotika, zat-zat adiktif, dan obat-obat berbahaya lainnya dikonsumsi? Narkotika, zat adiktif dikonsumsi dengan cara diminum, dihirup, dan disuntikan. Gantian sekarang kelompok 2, Muhammad Agung. Untuk nomor 5, ya. Bagaimana dampak narkotika, zat adiktif, nafza, dan obat berbahaya lainnya? 1. Bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, diantaranya dehidrasi. 2. Halusinasi. 3. Menurunnya tingkat kesadaran. Ke bawah. 4. Kematian dan gangguan kualitas hidup. Udah, bawah. Habis. Yang nomor 6, jelaskan bagaimana cara mengatasi narkotika, zat-zat adiktif, dan obat-obat berbahaya lainnya. 1. Lingkungan keluarga, berikan kasih sayang dan perhatian, tanamkan norma dan nilai moral sejak dini. 2. Lingkungan sekolah, melakukan edukasi mengenai bahaya narkoba, melakukan pengawasan terhadap kegiatan siswa. 3. Lingkungan masyarakat, laporkan kepada pihak yang berwajib jika menemukan hal yang mencurigakan mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Yang nomor 7, yaitu kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dan kajian literatur yang dilakukan. Narkotika adalah zat obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan serta daya rangsang. 2. Jenis narkoba ada 3 golongan dan dampak narkotika. Dan itu aja Pak dari kelompok saya. Terima kasih. Terima kasih. Dari apa? Presentasi tadi kalian sudah mengerti apa tidak tentang materi ini? Mungkin ada yang bertanya? Saya lihat tadi nggak ada gambar-gambarnya Pak, tapi gambar-gambarnya itu saya bingung Pak. Iya, nanti biar kelompok 4 yang nanti yang apa? Presentasi nanti ya menjelaskannya ya. Muhammad Selamat ini di belakang habis dari mana itu ya? Tidur ya? Oke, terima kasih karena ini waktu jam pulang. Ini sudah paham semua ya tentang apa itu dari narkoba itu ya untuk masyarakat gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Muhammad Satrias, silakan disiapkan untuk pulang ya.
Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Pak Jeffrey. Oke, berikutnya adalah tanggapan dari para audiens, dari teman-teman. Apakah ada tanggapan atau masukan atau pertanyaan? Monggo. Oh, observer dulu. Oke, siap. Oke, berikutnya mungkin sambil dipikirkan saya berikan kepada observer. Monggo Bapak Zul. Baik, terima kasih Pak Gayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari penampilan Pak Jeffrey mewakili MGMP Penjas, ada dua hal yang ingin saya berikan tanggapan. Pertama dari penampilan dan yang kedua dari modul ajarnya. Yang pertama dari penampilan saya pikir sudah cukup bagus Pak Jeffrey ya. Tadi di awal sudah ada kegiatan pembuka, sudah ada sedikit persepsi, walaupun mungkin untuk persepsi mungkin lebih diperjelas lagi Pak Jeffrey ya. Barangkali sebetulnya di kehidupan nyata itu seperti apa sih dampak yang terlihat di kehidupan sehari-hari begitu ya. Kemudian motivasi tadi juga sudah ada, kemudian untuk kegiatan inti tadi sudah ada diskusi begitu ya. Sudah ada presentasi, cuma di bagian akhir kegiatan penutupnya belum terlihat ya Pak Jeffrey ya. Jadi ketika seluruh kelompok sudah menyajikan presentasinya, maka kegiatan berikutnya itu adalah mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulan apa dari materi hari ini yang harus kita sampaikan. Kemudian baru ditutup kegiatan akhir yaitu misalnya refleksi, kemudian penyampaian remedial kalau ada begitu ya, dan materi apa yang akan disajikan pertemuan berikutnya itu perlu kita sampaikan. Itu dari sisi penampilan. Kemudian yang kedua dari sisi modul ajar, Pak Agung mungkin bisa ditampilkan ya modul ajarnya. Oke, untuk modul ajar mohon maaf ini saya meniru Pak Imron kemarin ya, ini lebih ke teori pembelajaran ya. Ya, oke. Oke, yang pertama saya mau melihat dari model pembelajaran ya. Di situ dituliskan menggunakan model pembelajaran apa? Problem based learning. Itu yang pertama. Coba tampilkan di kegiatan inti Pak Agung. Oke, stop, diperbesar dikit. Nah, oke. Kalau kita lihat di situ di kegiatan inti, apakah sintak di situ sesuai dengan problem based learning? Di situ kita lihat menyampaikan fenomena, kemudian difasilitasi guru, poin C ya, mengidentifikasi masalah, mengklasifikasi, mengumpulkan data, mengolah hasil, sampai terakhir mempresentasi. Ya, kalau dilihat dari sintak ini, maka ini adalah sintak dari discovery learning. Ya, itu karena kalau PBL problem based learning itu diawali dari pertanyaan pemantik, kemudian identifikasi masalah ya, kemudian mengorganisasi siswa, mengembangkan, membimbing, menganalisa, evaluasi, itu yang terakhir ya. Oke, itu satu. Kemudian nah di situ metode pembelajarannya kalau kita lihat berbasis masalah problem based learning. Bapak Ibu, problem based learning itu adalah model ya, sedangkan metode itu adalah misalnya metodenya ceramah gitu ya, diskusi ya, kemudian atau permainan jigsaw dan sebagainya. Itu adalah metode, jadi jangan terbalik ya Bapak Ibu. Kemudian sumber belajarnya sudah ada. Nah, tadi sedikit kembali ke penampilan tadi, Pak Jeffrey mungkin tadi menyampaikan ada LKPD begitu ya.
Nah, ketika kita menyampaikan LKPD, perlu kita sampaikan ke siswa sebetulnya tugasnya itu pertama apa sih, ya. Yang kedua, langkah mengerjakannya bagaimana. Yang ketiga, sumber, karena ini tadi kan discovery learning ya, berarti kan anak-anak mencari data, maka sumber data itu diambil dari mana saja, itu perlu kita sampaikan ya, termasuk langkah-langkah tadi itu idealnya kita sampaikan, karena tipe anak itu kan macam-macam, ada tipe visual berarti dia membaca, ada tipe pendengar berarti dia mendengarkan ya, dan sebagainya. Jadi perlu kita sampaikan secara, walaupun mungkin sudah tertulis ya, tapi perlu kita sampaikan. Kemudian TPEC ini juga perlu kita ini ya, cantumkan ya. Jadi technological, pedagogic, content knowledge itu perlu kita tuliskan di modul ajar kita. Kemudian satu lagi dari modul ajar ini, di tujuan pembelajaran, coba lihat Pak Agung, naik dikit. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran itu intinya adalah apa yang ingin kita capai di pembelajaran hari ini ya. Sehingga di situ kaidah pertama dalam penulisan tujuan pembelajaran itu harus mengakomodasi prinsip ABCD, audience, behavior, condition, dan degree ya. Nah, di situ karena ini modul ajar, pertama di situ ada kata-kata kalian ya. Harusnya apa? Siswa. Ya, siswa atau peserta didik. Jadi ini lebih tepat ketika di slide tadi. Kalau di slide atau di PowerPoint karena ditampilkan ke anak-anak nggak apa-apa, kita tuliskan kalian. Tapi karena ini di modul ajar, maka tuliskan peserta didik atau siswa. Kemudian jangan lupa ABCD-nya ya, audiennya peserta didik, behaviornya, misalnya yang poin 1 ya, mampu memahami, itu apa behaviornya, degree-nya di situ adalah dengan baik dan benar, tetapi di sini condition-nya yang belum ada. Condition itu misalnya peserta didik itu mampu memahami itu setelah ngapain gitu ya. Betul. Jadi setelah melakukan apa? Oh, setelah membaca, oh setelah melihat tayangan video, oh setelah apa membrowsing di internet dan sebagainya. Itu adalah conditionnya. Ya. Nah, itu ya. Jadi itu aja untuk tujuan pembelajaran. Kemudian termasuk di situ behaviornya juga perlu kita perhatikan kata kunci di taksonomi Bloom ya, memahami, mempresentasi, menganalisa itu apakah sudah sesuai C berapa, misalnya C memahami itu C2 begitu ya. Intinya ketika tujuan dilakukan, kognitifnya harus urut ya. Jadi misalnya C2 kemudian naik C3 kemudian naik C4. Jangan misalnya C2 langsung ke C4. Itu berarti ngelompat ya. Baik, mungkin itu aja sedikit apa komentar dari saya. Untuk yang lain mungkin sudah cukup bagus. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Gayan. Oke. Terima kasih banyak atas masukannya dari Bapak Zul. Untuk Bapak Jeffrey Ruli, apakah ada yang ditanggapi? Oke, sudah cukup. Berikutnya kepada para audiens, barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum. Oh, oke, monggo Pak Amrul. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Jadi tadi kami membedakan antara penyampaian yang disampaikan oleh guru produktif dan guru olahraga. Jadi kami menanggapi salah satunya adalah alangkah baiknya kalau Bapak Jeffrey sebagai guru olahraga itu harus lebih semangat lagi cara untuk menggugah siswanya, Pak. Kenapa? Karena seandainya saya siswa, waduh kok guru ini lemes, saya malah lemes, Pak. Ya. Saya Pak ya, saya siswa. Kemudian karena ini pelajaran olahraga, tadi kan Pak Jeffrey mendengarkan, Pak males Pak, kita olahraga Pak Jaja Pak kita barkes apa
kalau menurut saya itu alangkah baiknya. Saya sebagai Pak Jeffrey, alangkah baiknya Pak Jeffrey itu menggugah sedikit tentang olahraga. Contoh, ayo sekarang kita stretching dulu, biar anak segar, baru kita masuk di sini, Pak. Jadi apa? Panjenengan sebagai olahraga itu harus menunjukkan sesuatu yang lebih, yang berhubungan dengan fisik, Pak. Oh, atau ayo push up dulu, nggak masalah. Pak Puasa. Untuk saya tanggapi, untuk pas materi olahraga seperti ini dikasih biasanya pas waktu puasa Ramadan gitu Pak, ada mapel. Kalau biasanya kalau untuk hari-hari biasa itu biasa pakai di lapangan. Maksudnya menggantikan olahraga Pak, walaupun anak puasa itu alangkah baiknya ya ada sedikit geraknya Pak. Karena apa? Namanya aja pelajaran olahraga Pak. Jadi ya paling enggak, senam sebentar, stretching, atau kita bikin apa kayak Pak Amin itu hura-hura dan sebagainya, supaya kita semangat Pak. Takutnya ada yang mokel gitu. Iya. Ya enggak Pak. Masuk hura-hura itu. Yang aneh kami sengaja supaya Pak, kita nanti di SMK 2 ini, apalagi panjenengan sebagai olahraga itu harus jiwanya itu harus lebih wah gitu Pak. Jangan sampai kalah dengan guru produktif, kalah dengan Bu Pipi tadi semangat tapi guru yang olahraga nggak semangat, kan jadi gimana gitu loh Pak, kami sebagai muridnya. Baik, itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amrul atas masukannya. Berikutnya kepada tim PKG yang diwakili oleh Ibu Fajar, monggo. Waktu dan tempat dipersilakan. Pak, di tengah sini Pak, di tengah aja. Iya, oh iya saya nggak biasa. Bentar ya, tadi dari mana catatannya? Lupa. Ini udah Pak. Oke, alhamdulillah Pak Jeffrey sudah selesai ya praktek mengajarnya. Ya. Selamat, sudah lega ya Pak. Ini ada beberapa catatan dari saya. Intinya untuk hal yang sudah baik adalah secara kepribadian, penampilan Pak Jeffrey sudah baik, tapi bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih baik. Sangat baik Pak, dari baik menjadi sangat baik bisa nanti. Lalu tadi juga sudah disampaikan tujuan pembelajaran, sudah melakukan persepsi, sudah memotivasi juga sudah ya Pak ya. Juga tadi berusaha menyiapkan beberapa media pembelajaran, ada yang PPT, ada yang video, sudah ditampilkan semuanya. Alhamdulillah sudah, intinya jenengan sudah berusaha memenuhi kebutuhan siswa, jadi sudah disiapkan semua materinya seperti itu. Tapi ini ada beberapa catatan, Pak Jeffrey bisa lebih baik lagi, bisa ditingkatkan lagi. Yang pertama-tama ya. Yang pertama adalah nanti yang sama seperti kata Bapak Pak Zul sama Pak Amru untuk masalah persepsi sama motivasi, jenengan karena ini ada hubungannya sama narkoba ya, jadi harus lebih bersemangat intinya. Jadi anak-anak itu kayak waduh ini memang jelek dampaknya, aku harus tahu dan aku tidak, itu harus tercermin dari Pak Jeffrey. Juga selama pembelajaran itu jangan duduk di pojok terus, jalan-jalan ke belakang, lihat kondisi siswanya. Jadi kalau ada yang rame itu langsung ketika kita lewat saja loh, anak-anak itu sudah aware, sudah waspada. Jadi berjalan-jalan sambil, jadi supaya kita ada kayak keterkaitan, ada kita itu nyambung sama anak-anak karena kita berusaha menguasai kelas, salah satu menguasai kelas itu berjalan-jalan. Lalu tentang tadi pemberian instruksi itu harus sebaiknya dengan kata-kata yang jelas. Tadi tak lihat kurang jelas Pak ya. Setelah di instruksinya diberikan, itu dipastikan anak-anak sudah paham nggak, sudah tahu, itu harus dipastikan dan ditanyakan lagi. Selanjutnya
Ini pas diskusi ya, pas diskusi itu jenengan juga gitu. Memang intinya ketika di PMM kemarin itu adalah yang kita pilih kemarin itu adalah meningkatkan keaktifan siswa kan, yang kita centang ada 3, kita centang cuma 1, meningkatkan keaktifan siswa. Anak-anak mau bertanya, menjawab pertanyaan, lalu dalam diskusi di kelompoknya juga mereka aktif. Karena itu selama diskusi kelas walaupun ini cuma cuma simulasi, jenengan bisa jalan-jalan ngecek anak-anak kamu ada kesulitan atau apa. Jadi tidak di satu posisi saja. Seperti itu. Lah setelah diskusi juga satu kelompok maju, jangan lanjut ke kelompok ini sebenarnya sudah tahu semuanya ya mungkin. Jadi setelah maju kelompok itu jangan lanjut ke kelompok yang lain. Diusahakan ya ini meningkatkan keaktifan siswa. Ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, atau kalau nggak ada kok masih diam semua ya, gantian jenengan yang ngasih pertanyaan ke mereka. Seperti itu. Dan di akhir setelah kegiatan kelompok itu kan Pak Jeffrey tadi berusaha, ini ada yang mengerti tapi gak ada yang jawab ya. Itu waktunya jenengan ngasih penguatan. Penguatan itu biasanya dikasih lagi kayak PPT boleh. Kenapa kok milih PPT atau video? Jadi intinya ngasih sumber lagi, intinya menyimpulkan dari isi diskusi tadi, tapi jawabannya yang simpel-simpel. Oh ini loh tadi jawabannya ini yang lebih baik gitu, seperti itu. Dan jangan lupa Pak, antar kelompok ketika setelah diskusi itu jangan ngasih tanggapan. Mana yang tadi mungkin ada jawaban yang kayaknya tidak benar, itu harus diluruskan. Jangan langsung pindah ke kelompok yang lain. Bentar ya Pak. Iya sudah. Lalu tadi tadi yang mungkin yang sama dengan teman-teman, jangan lupa untuk meminta kesimpulan. Jadi bukan jenengan yang menyimpulkan, tapi anak-anak yang menyimpulkan isi pembelajaran hari ini plus refleksi. Pakai banyak caranya. Selanjutnya tadi ada hubungannya tentang modul ajar ya. Tadi sudah banyak dikupas sama Pak Zulkifli, saya cuma menekankan pada Bapak Ibu bisa melakukan ATP, amati, tiru, modifikasi. Bentar ya Bu, nanti dulu ya. Masih saya di sini. Ibu Pandu. Duduk aja Pak, nggak apa-apa. Duduk. Iya duduk aja. Yang masalah modul ajar. Bentar, bukan you have to respect me loh Pak. Kita bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Pak Jeffrey. Jadi jenengan kalau ke PMM itu masuk ke perangkat ajar. Di situ itu nanti nyari misalnya kalau mapelnya apa ya Pak, dicari modul ajarnya yang sesuai dengan misalnya PJOK, lalu kelasnya apa, nanti akan muncul modulnya. Dicari modulnya yang ada tulisannya Direktorat SMK. Berarti modulnya itu biasanya yang buat orang-orang yang memang ada programnya ya Pak ya. Itu biasanya sudah bagus karena sudah dikurasi. Dikurasi itu sudah dinilai dari pihak pusat. Jadi bukan yang free ngirimkan lalu di-upload ya, tapi mereka rata-rata sudah ada materinya. Kayak tadi kan dari Pak Zulfikri, oh kurang ini. Kalau jenengan ATM maksudnya nyari contoh modul itu cari yang dari pusat perangkat ajarnya. Begitu aja, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Fajar untuk masukannya. Apakah Pak Jeffrey ada tanggapan dari masukannya Ibu Fajar? Tidak ada. Tidak ada. Okay. Berikutnya kepada Bapak Imron selaku tim PKG juga, barangkali ada masukan. Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang awal saya sampaikan Bapak Ibu, jadi kita tuh sebetulnya kerjanya individu ya Bapak Ibu.
Jadi penilaian PKG, SKP, PMM itu adalah individu. Misalkan saya tidak membuat seperti ini, misalkan Pak Imron tidak membuat coaching klinik atau seminar, itu nggak berdosa saya. Itu yang pertama. Jadi perlu Bapak Ibu perhatikan, ini sebetulnya adalah kegiatan individu, khususnya yang ASN. Kalau yang masih GTT saya kira nggak ada masalah, karena NIP-nya belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, oh Pak Ustadz Yoga ada di situ ya. Kok nggak ke Madiun Pak Yoga? Yang kedua, jadi kenapa kok saya punya ide apa per MGPS supaya apa? Penilaiannya lebih enak itu loh Bapak Ibu. Di sekolah yang lain nggak ada seperti ini. Adanya hanya di SMK 2. Itu pun saya pun berdebat dengan tim manajemen SMKN 2 Singosari. Saya tim manajemen tapi nggak pernah diajak rapat manajemen. Mali curhat itu ya, mohon maaf ini, jangan disebarluaskan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kayak kemarin itu yang saya amati Pak Hermawan di MT itu ngerjakannya sendirian, padahal kan ada MGMPS. Awal dulu saya ngomong BK menunjuk Pak Rizal itu blunder. Saya tidak ngomong Pak Rizalnya, tetapi BK-nya. Jadi bukan menunjuk orangnya. Kemarin saya ngomong agama siapa? Koordinator kok tol ya. Koordinator MGMPS-nya, gitu kan ya. Saya nggak ngomong Bu Rufiahnya, gitu loh Bapak Ibu. Lah ini tadi saya lihat Pak Jepri mulai tadi paginya Bu Pipit saya tahu itu ngerjakan sendirian. Lah MGMPS-nya kemana itu Bapak Ibu? Kita tidak menyalahkan Pak Jepri ngajarnya katakanlah menurut Bu Fajar kurang lah misalkan ini ya. Kita tidak ngomong ke Pak Jeffrey-nya, berarti semua MGMPS. Karena muaranya nanti Bapak Ibu, saya mau ngomong ke kepala sekolah, penilaian kinerja guru atau supervisi akademik dilakukan oleh MGMPS masing-masing. Misalnya Pak Amrul MT ya, secaranya MT misalkan. Nah sudah, Pak Amrul nilai Pak siapa itu? Hermanto menilai Pak Amrul, seperti muter Bapak Ibu, biar cepat, biar MGMPS-nya juga bersatu, berjalan. Bahkan sertifikat untuk PMM boleh diterbitkan oleh MGMPS. Itu makanya untuk ini kan saya minta satu aja yang tampil untuk seluruhnya. Misalkan kok satu tampil nilainya katakanlah di bawah ekspektasi, ya semuanya di bawah ekspektasi gitu Bapak Ibu. Karena saya lihat tidak ada kerjasama yang bagus. Jadi MGMPS yang kayak TKJ itu susah sekali, TKJ itu mengumpulkan ya Pak Kayan ya. Karena gurunya ke sana kemari, ke sini kemari. Sejarah siapa sejarah? Pak Yuda sama sama Bu Vida. Bu Vida nggak ada. Itu pun duduknya ingkur-ingkuran. Andai kata duduknya jadi satu ya kan, terus bercanda sesama MGMPS, saling bertukar pikiran, saya kira lebih bagus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang kemarin yang masalah model pembelajaran Bapak Ibu, model pembelajaran itu semuanya ada sintak lah. Sintak itu apa sih Pak Imron? Sintak itu urut-urutan langkah yang harus dilakukan, dan tidak boleh urutannya ini berubah. Misalkan Bu Rufiah urutan membikin secangkir kopi, pertama kan masak air dulu ya kan, masukkan gula sama kopi ke dalam cangkir, masukkan air yang umep ke dalam cangkir, diudek, dinikmati. Itu urutannya. Lah dibalik, misalkan nikmati terlebih dahulu, opos yang dinikmati, atau misalkan masukkan air dulu gorong umep, nah, kan juga nggak enak. Jadi sintak itu urut-urutan, dan itu sudah ada aturannya, sudah diteliti oleh para ahli Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jadi kegiatan seperti ini pun kayak kemarin ya, apa namanya itu
apa SKP ya Pak Agung ya, SKP yang di labnya RPL pun sebetulnya misalkan Pak Imron tidak ngajari pun nggak berdosa saya itu. Soalnya yang ditugaskan diklat SKP bukan saya, yang ditugaskan diklat PKG juga bukan Pak Imron gitu loh Bapak. Cuman karena saya kekeluargaan saja ya kan, jadi mohon maaf kalau kemarin wah lapo sih Pak Imron gengge acara-acara ini seperti loh, saya nggak bikin acara pun nggak apa-apa sebetulnya Bapak Ibu ya, itu kan istilahnya ya karena kasihan saja teman-teman kok kayak bingung, ya sudahlah kita kondisikan, kita koordinasi. Nah oleh karena itu supaya acara tetap berjalan dengan lancar, ya saya minta perhatiannya lah. Jika misalkan ada teman yang tampil di depan, MGMPS yang lain, ya tetap ikut jadi audien, biar sama-sama enaknya gitu Bapak Ibu. Jangan sampai semakin lama semakin hilang seperti itu Bapak. Kayak seperti ini kan harusnya kita di atas, ternyata ada acara dan acaranya kan ya sebenarnya pesertanya cuma sedikit, kita malah yang ngalah gitu kan Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Gayan Laga. Siap. Oke, terima kasih banyak untuk arahnya Bapak Imron. Berikutnya ada titipan informasi dari Bu Sofi terkait dengan kaos. Kaosnya bisa diambil hari ini di koperasi. Nggih. Sampun nggih? Sampun? Nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada tanggapan? Sudah. Nggih pun. Oh, nggih ada tanggapan Bu Sol, monggo. Ini terkait pariwisata apa terkait apa ini? Yang lain. Bukan, yang lain, nggih, monggo Bu. Saya mau menyampaikan ke Pak Imron, kalau besok tidak ada observasi kan waktunya matematika. Mau ditunda kapan? Geser setelah dari healing. Oh begitu. Ya oke lah. Manut. Ya Pak, terima kasih. Sebenarnya misalnya besok ya enggak apa-apa loh Pak. Sebetulnya saya geser itu kan karena busur kan rumahnya jauh tuh Bapak Ibu. Ora masalah, wong mah aku ya ora sida telat. Terima kasih Pak, iya. Atau tidak usah, enggak ada observasi, prememori saja. Geser aja ya. Sampun? Nggih. Sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa semoga acara pada hari ini barokah. Nggih, monggo berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Kami selaku moderator mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru se-Nusantara yang telah menonton video lesson study tadi. Itu tadi adalah salah satu kegiatan lesson study di salah satu SMK di Kabupaten Malang. Semoga dengan kegiatan lesson study ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu se-Nusantara untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik. Saya Muhammad Imron SKOM MPD, pengawas ahli muda cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.